Kecemasan karena perubahan. Para biku, akan kuajarkan kepada kalian mengenai kegundahan karena kelekatan dan ketidakgundahan akibat ketidaklekatan. Dengarkan dan perhatikanlah dengan seksama. Saya akan berbicara. Baik, Bante, jawab para biku itu. Bagawa mengatakan, dan para biku, bagaimanakah timbul kegundahan akibat kelekatan? Para biku, di sini seorang makhluk duniawi yang tak terbimbing, yang tidak mengunjungi para suciawan, serta yang tidak piawai dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, yang tidak mengunjungi orang-orang yang lebih bijak, serta yang tidak piawai dan tidak disiplin dalam dhamma mereka, menganggap rupa sebagai diri, atau diri memiliki rupa, atau rupa berada dalam diri, atau diri berada dalam rupa. Rupa orang tersebut berubah dan beralih. Dengan perubahan dan peralihan tersebut, kesadarannya dipenuhi perubahan rupa tersebut. Kegundahan dan sehimpun keadaan batin yang muncul akibat penuhnya pikiran dengan perubahan rupa itu senantiasa menghantui pikirannya. Karena pikirannya dihantui, ia menjadi takut, sedih dan cemas, dan karena kelekatan, ia menjadi gundah. Ia menganggap perasaan sebagai diri dan sebagainya, pencerapan sebagai diri dan sebagainya, bentukan kehendak sebagai diri dan sebagainya, kesadaran sebagai diri, atau diri memiliki kesadaran, atau kesadaran berada dalam diri, atau diri berada dalam kesadaran. Kesadaran orang tersebut berubah dan beralih. Dengan perubahan dan peralihan kesadaran tersebut, kesadarannya dipenuhi perubahan kesadaran tersebut. Kegundahan dan sehimpun keadaan batin yang muncul akibat penuhnya pikiran dengan perubahan kesadaran itu tetap menghantui pikirannya. Karena pikirannya dihantui, ia menjadi takut, sedih, dan cemas. Dan karena kelekatannya, ia menjadi gundah. Begitulah para biku, munculnya kegundahan akibat kelekatan. Dan para biku, bagaimanakah timbul ketidakgundahan akibat ketidaklekatan? Para biku, di sini seorang siswa suci yang terbimbing, yang mengunjungi para suciawan, serta yang piawai dan disiplin dalam dhamma mereka, yang mengunjungi orang yang lebih bijak, serta yang piawai dalam disiplin dalam dhamma mereka, tidak menganggap rupa sebagai diri, atau diri memiliki rupa, atau rupa berada dalam diri, atau diri berada dalam rupa. Rupa orang tersebut berubah dan beralih. Walaupun terjadi perubahan dan peralihan tersebut, kesadarannya tidak dipenuhi perubahan rupa tersebut. Tiada kegundahan maupun himpunan keadaan batin akibat penuhnya pikiran itu dengan perubahan rupa itu yang senantiasa menghantui pikirannya. Karena pikirannya tidak dihantui, ia tidak takut, sedih, dan cemas. Dan karena ketidaklekatan, ia tidak menjadi gundah. Ia tidak menganggap perasaan sebagai diri dan sebagainya, pencerapan sebagai diri dan sebagainya, bentukan kehendak sebagai diri dan sebagainya, kesadaran sebagai diri, atau diri memiliki kesadaran, atau kesadaran berada dalam diri, atau diri berada dalam kesadaran. Kesadaran orang tersebut berubah dan beralih. Walaupun terjadi perubahan dan peralihan kesadaran tersebut, kesadarannya tidak dipenuhi perubahan kesadaran tersebut. Tiada kegundahan maupun himpunan keadaan batin akibat penuhnya pikiran dengan perubahan kesadaran itu yang senantiasa menghantui pikirannya. Karena pikirannya tidak dihantui, ia tidak menjadi takut, sedih, dan cemas. Dan karena ketidaklekatan, ia tidak menjadi gundah. Begitulah para biku, munculnya ketidakgundahan akibat ketidaklekatan. Dunia dalam kekisruhan. Sumber pertentangan. Brahmana Aramandanda mendekati Biku Mahakacana, menyapa lembut dirinya dan bertanya kepadanya, "Mengapa Bante Kacana, kaum Katiya bertengkar dengan kaum Katiya, kaum Brahmana bertengkar dengan kaum Brahmana, dan para perumah tangga bertengkar dengan para perumah tangga?" Brahmana, ini karena ketersematan terhadap kesenangan indrawi, keterlekatan terhadap kesenangan indrawi, keterpusatan terhadap kesenangan indrawi, kecanduan terhadap kesenangan indrawi, ketertagihan terhadap kesenangan indrawi, berpegang teguh pada kesenangan indrawi, maka kaum Katiya bertengkar dengan kaum Katiya, kaum Brahmana bertengkar dengan kaum Brahmana, dan para perumah tangga bertengkar dengan para perumah tangga. Mengapakah Bante Kacana, para petapa bertengkar dengan para petapa? Brahmana, ini karena ketersematan terhadap pandangan pikiran, keterlekatan terhadap pandangan pikiran, keterpusatan terhadap pandangan pikiran, kecanduan terhadap pandangan pikiran, ketertagihan terhadap pandangan pikiran, berpegang teguh pada pandangan pikiranlah,
maka para petapa bertengkar dengan para petapa. Mengapa makhluk hidup saling membenci? Saka, penguasa para dewa, bertanya kepada Bagawa. Makhluk hidup ingin hidup tanpa kebencian, tanpa melukai, tanpa permusuhan, atau tanpa kedengkian. Mereka ingin hidup dengan damai, namun mereka hidup dalam kebencian, saling melukai, dengki, dan hidup sebagai musuh. Terikat oleh belenggu apakah Bante, sehingga mereka hidup seperti ini? Bagawa berkata, penguasa para dewa, ikatan iri hati dan kekikiranlah yang mengikat makhluk hidup, sehingga walaupun mereka ingin hidup tanpa kebencian, tanpa melukai, tanpa permusuhan, atau tanpa kedengkian, mereka hidup dalam kebencian, saling melukai, dengki, dan hidup sebagai musuh. Inilah jawaban Bagawa. Merasa puas, Saka berseru, begitulah Bagawa, begitulah Sugato. Berkat jawaban Bagawa, saya telah mengatasi keraguan saya dan melenyapkan ketidakpastian. Setelah menyatakan penghargaannya, lalu Saka menanyakan pertanyaan lainnya. Akan tetapi Bante, apa yang menyebabkan timbulnya iri hati dan kekikiran? Apakah sumbernya? Bagaimana iri hati dan kekikiran itu terjadi? Bagaimana iri hati dan kekikiran itu muncul? Kapankah jika sesuatu ada, iri hati dan kekikiran itu muncul? Dan kapankah jika sesuatu itu tidak ada, iri hati dan kekikiran itu tidak muncul? Penguasa Pradewa, iri hati dan kekikiran itu muncul akibat rasa suka dan tidak suka. Inilah asalnya, inilah cara iri hati dan kekikiran terjadi. Cara iri hati dan kekikiran itu muncul bila hal-hal ini ada, iri hati dan kekikiran itu muncul. Bila hal-hal ini tidak ada, iri hati dan kekikiran itu tidak muncul. Namun Bante Gotama, apa yang menimbulkan rasa suka dan tidak suka? Penguasa para dewa, rasa suka dan tidak suka timbul dari keinginan. Dan apa yang menimbulkan keinginan? Penguasa para dewa, keinginan muncul dari pemikiran. Bila pikiran memikirkan sesuatu, timbullah keinginan. Bila pikiran tidak memikirkan apapun, keinginan tidaklah timbul. Namun Bante, apa yang menimbulkan pemikiran? Penguasa para dewa, pemikiran muncul dari pencerapan serta gagasan yang diperrumit. Bila pencerapan serta gagasan yang diperrumit ada, timbullah pemikiran. Bila pencerapan serta gagasan yang diperrumit tidak ada, pemikiran tidaklah timbul. Rantai sebab akibat. Demikianlah Ananda, bergantung pada perasaan, timbullah nafsu keinginan. Bergantung pada nafsu keinginan, timbullah pengejaran. Bergantung pada pengejaran, timbullah keuntungan. Bergantung pada keuntungan, timbullah perbuatan keputusan. Bergantung pada pembuatan keputusan, timbullah hasrat dan nafsu. Bergantung pada hasrat dan nafsu, timbullah kelekatan. Bergantung pada kelekatan, timbullah sifat ingin memiliki. Bergantung pada sifat ingin memiliki, timbullah kekikiran. Bergantung pada kekikiran, timbullah sifat membela diri. Dan bergantung pada sifat membela diri, muncullah berbagai hal yang buruk dan jahat. Diangkatnya gada dan senjata, pertentangan, pertengkaran, dan percecokan, hinaan, fitnah, dan dusta. Akar kekerasan dan penindasan. Segala jenis ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin adalah buruk. Perbuatan apapun yang dipupuk seseorang yang tamak, membenci, dan yang gelap batin, baik melalui perbuatan, perkataan, ataupun pemikiran, itu juga buruk. Penderitaan apapun yang dilancarkan orang seperti itu yang dikuasai ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin, yang pikirannya dikendalikan hal-hal ini terhadap makhluk lain dengan dalih yang tidak benar, dengan pembunuhan, pemenjarahan, penyitaan harta, tudingan yang tidak benar, ataupun pengusiran karena terdorong oleh pemikiran. Aku memiliki kekuasaan dan aku menginginkan kekuasaan. Semua ini juga buruk. Tanpa awal yang diketahui, rumput dan ranting. Bagawa berkata, para bikhu, samsara ini tanpa awal yang diketahui, tidak terlihat awal dari makhluk hidup yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan. Para bikhu, seandainya seseorang memotong segera rumput, ranting, dahan, serta dedaunan jambu dipa ini, lalu mengumpulkan semuanya dalam satu tumpukan. Setelah demikian, ia menaruh semuanya satu persatu seraya berkata, inilah ibuku, ini ibu dari ibuku,
Urutan para ibu serta para nenek dari orang tersebut belum berakhir, namun rumput, ranting, dahan, serta dedaunan itu akan terpakai semuanya dan habis. Mengapa demikian? Karena para biku, samsara ini tanpa awal yang diketahui. Tidak terlihat awal dari makhluk hidup yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan. Sedemikian lamanya para biku, kalian mengalami penderitaan, kesedihan dan bencana serta memenuhi perkuburan. Cukuplah sudah agar kalian tak lagi tertarik dengan segala bentukan. Cukuplah sudah agar kalian tak terpikat dengannya. Cukuplah sudah untuk terbebas darinya. Para biku, samsara ini tanpa awal yang diketahui, tidak terlihat awal dari makhluk hidup yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan. Para biku, seandainya seorang membela bumi ini yang besar menjadi gumpalan-gumpalan tanah liat seukuran biji kurma, lalu meletakkannya satu persatu seraya berkata, "Inilah ayahku, ini ayah dari ayahku." Urutan para ayah serta para kakek dari orang tersebut belum berakhir, namun bumi yang besar ini akan terpakai semuanya dan habis. Mengapa demikian? Karena para biku, samsara ini tanpa awal yang diketahui. Tidak terlihat awal dari makhluk hidup yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan. Sedemikian lamanya para biku, kalian mengalami penderitaan, kesedihan dan bencana serta memenuhi perkuburan. Cukuplah sudah agar kalian tak lagi tertarik dengan segala bentukan. Cukuplah sudah agar kalian tak terpikat terhadapnya. Cukuplah sudah untuk terbebas darinya. Gunung. Seorang biku mendekati Bagawa, bersujud kepadanya duduk di satu sisi, lalu berkata kepadanya, "Bante, seberapa lama satu kurun yang sangat lama itu?" Kurun yang sangat lama itu panjang biku, tidak mudah untuk menghitungnya, lalu mengatakan, "Kurun itu ada seberapa tahun, atau seberapa ratus tahun, atau seberapa ribu tahun, atau seberapa ratus ribu tahun. Jika demikian, mungkinkah ada perumpamaannya, Bante?" "Mungkin, biku," kata Bagawa. "Biku, seandainya terdapat sebuah gunung batu yang besar dengan panjang 1 yojana, lebar 1 yojana, dan tinggi 1 yojana, tanpa lubang atau celah, sebongkah cadas yang padat, di penghujung tiap 100 tahun, seseorang menepis gunung itu sekali dengan sehelai kain yang lembut. Dengan usaha ini, gunung tersebut bisa terkikis habis dan lenyap. Namun, kurun yang sangat lama itu masih belum berakhir. Begitulah lamanya kurun yang sangat lama itu, biku. Dan dengan kurun yang sedemikian panjangnya, kita telah berkelana melalui begitu banyaknya kurun. Begitu banyak ratusan kurun, begitu banyak ribuan kurun, begitu banyak ratusan ribu kurun. Mengapa demikian? Karena biku, samsara ini tanpa awal yang diketahui. Cukuplah sudah untuk terbebas darinya." Sungai Gangga. Di Rajagaha, di hutan bambu Cagar Tupai, seorang brahmana mendekati Bagawa dan menyapanya. Seusai mereka menyapa dan bertutur ramah, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepadanya, "Bante Gotama, seberapa banyak kurun yang sangat lama yang telah lewat dan berlalu?" "Brahmana, banyak kurun yang telah lewat dan berlalu. Tidaklah mudah untuk menghitungnya dan mengatakan seberapa banyak kurun, atau seberapa ratus kurun, atau seberapa ribu kurun, atau seberapa ratus ribu kurun. Jika demikian, mungkinkah ada perumpamannya, Bante Gotama?" "Mungkin, Brahmana," kata Bagawa. "Brahmana, bayangkanlah butir-butir pasir di antara tempat bersumbernya sungai Gangga dan tempat sungai itu bertemu lautan luas. Tidaklah mudah untuk menghitung pasir tersebut dan berkata, ada seberapa banyak butiran pasir, atau seberapa ratus butiran, atau seberapa ribu butiran, atau seberapa ratus ribu butiran. Brahmana, kurun-kurun yang telah lewat dan berlalu itu bahkan lebih banyak dari itu. Tidaklah mudah untuk menghitungnya lalu mengatakan ada seberapa kurun, atau seberapa ratus kurun, atau seberapa ribu kurun, atau seberapa ratus ribu kurun. Mengapa demikian? Karena Brahmana, samsara ini tanpa awal yang diketahui. Cukuplah sudah untuk terbebas darinya." Anjing yang dikekang. Para biku, samsara ini tanpa awal yang diketahui. Tidak terlihat awal dari makhluk hidup yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan. Suatu saat para biku, lautan yang luas akan mengering dan menguap serta tidak ada lagi. Namun tetap saya katakan,
bahwa tiada akhir penderitaan bagi makhluk-makhluk yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan itu. Suatu saat para biku, Sineru, raja segala gunung, akan terbakar habis dan lenyap serta tidak ada lagi. Namun tetap saya katakan bahwa tiada akhir penderitaan bagi makhluk-makhluk yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan itu. Suatu saat para biku, bumi raya ini akan terbakar habis dan lenyap serta tidak ada lagi. Namun tetap saya katakan bahwa tiada akhir penderitaan bagi makhluk-makhluk yang terus-menerus berkelana dan mengembara karena terhalang oleh kegelapan batin serta terbelenggu oleh nafsu keinginan itu. Seandainya para biku, seekor anjing yang dikekang diikatkan ke sebatang tiang atau tonggak, anjing itu akan tetap berlari dan berputar mengelilingi tiang atau tonggak itu juga. Demikian juga makhluk duniawi yang tak terbimbing menganggap rupa sebagai diri dan sebagainya, perasaan sebagai diri dan sebagainya, pencerapan sebagai diri dan sebagainya, bentukan kehendak sebagai diri dan sebagainya, kesadaran sebagai diri dan sebagainya. Ia tetap berlari dan berputar mengelilingi rupa, mengelilingi perasaan, mengelilingi pencerapan, mengelilingi bentukan kehendak, mengelilingi kesadaran. Selagi ia tetap berlari dan berputar mengelilinginya, ia tak akan terbebas dari rupa, tak terbebas dari perasaan, tak terbebas dari pencerapan, tak terbebas dari bentukan kehendak, tak terbebas dari kesadaran. Ia tak terbebas dari kelahiran, penuaan, dan kematian, tak terbebas dari kesedihan, ratap, sakit, derita, dan keputusasaan, tak terbebas dari penderitaan. Begitulah yang saya katakan.